but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 1 September 2024. Bapak Ibu, kita baru saja menyelesaikan seri khotbah tentang pengampunan selama bulan Agustus. Dan hari ini selama bulan September kita akan belajar satu seri khotbah yang baru, yaitu tentang Tuhan dan uang. Dan hari ini saya akan mulai dengan topik yang pertama semua dengan seri khotbah Tuhan dan uang adalah Tuhan atau uang. Dasar firman Tuhannya dari Injil Matius pasal 6 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini, minggu pertama di bulan September, kami akan belajar atau memulai satu seri khotbah yang baru tentang Tuhan dan uang. Dan hari ini kami akan belajar firman-Mu di bawah satu tema, Tuhan atau uang. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan, menjadi berkat lagi, memberikan pelajaran baru buat hamba. Yang akan hamba share pagi hari ini juga kiranya menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hamba berdoa juga untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan berkati kami, sehingga lewat seluruh rangkaian khotbah hari ini, pujian penyembahan, firman-Mu hari ini, dan juga perjamuan kudus, kami semua diberkati lagi oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mulai khotbah ini dengan satu cerita. Bukan kisah nyata, udah pasti.
Suatu ketika ada seorang kaya yang sedang berada di ambang kematian, Bapak Ibu. Ini satu ilustrasi. Dia sangat sedih karena dia telah bekerja keras selama dia hidup mendapatkan banyak uang. Dan dia ingin membawa semua hartanya ke sorga lah, kira-kira begitu. Diceritakan dia mulai berdoa minta supaya dia bisa membawa sebagian dari hartanya yang banyak itu ke sorga. Oh, rupanya bukan semua, sebagian, Bapak Ibu. Singkat cerita, malaikat muncul dan memberikan jawaban pada dia bahwa dia tidak bisa membawa hartanya. Jangankan sebagian, sekecil apapun tidak boleh dibawa di sorga. Tapi rupanya laki-laki ini atau pria ini lumayan ngotot. Akhirnya dia coba berargumentasi atau ya ini dengan malaikat lah. Bukan tukar pikiran tapi ya argumentasi. Negosiasi. Dia katakan kepada malaikat, cobalah kamu negosiasi dengan Tuhan gitu. Boleh nggak saya bawa harta saya? Ayat pendek cerita Bapak Ibu, dia disetujui. Dia hanya bisa diizinkan bawa satu koper dari hartanya dia. Ya. Dia mulai masukkan Bapak Ibu apa yang dia masukkan dalam koper. Karena dia diizinkan bawa satu koper. Dia masukkan batangan emas murni ke kopernya yang paling besar. Dan dia taruh di sebelah tempat tidurnya Bapak Ibu. Menunggu saat dia mati. Saat kematiannya tiba Bapak Ibu. Pendek cerita lagi ketika dia meninggal dan dia muncul di gerbang sorga. Yang jaga di situ Rasul Petrus Bapak Ibu. Rasul Petrus sambut dia. Kemudian Rasul Petrus bilang, coba kopernya. Coba dilihat. Saya mau periksa Bapak Ibu. Waktu Rasul Petrus buka kopernya itu. Rasul Petrus terkejut setengah mati. Dan Rasul Petrus teriak, "Hei, kamu ini apa-apaan? Ya ampun ini. Kenapa kamu bawa ini untuk bahan-bahan yang dipakai untuk buat trotoar di sini. Kamu bawa ke sorga." Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu artinya atau tidak cerita ini. Ingat Bapak Ibu. Sulit bagi kita manusia untuk memahami sebenarnya bahwa betapapun berharganya uang kita, betapapun berharganya harta atau berapapun banyaknya harta yang kita miliki di dunia ini, Bapak Ibu jangan lupa semua itu hanyalah sampah. Sampah jika dibandingkan dengan kebesaran keagungan Tuhan itu sendiri. Tapi Bapak Ibu, kenapa? Pertanyaan mengapa kita ini sulit untuk menjatuhkan pilihan hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada uang? Kenapa sulit? Kenapa sulit untuk memilih antara Tuhan atau uang Bapak Ibu? Nah, bulan ini sekali lagi kita akan belajar tentang Tuhan dan uang. Dan hari ini kita akan belajar seperti saya sampaikan tadi tentang sebuah pilihan penting yang harus Bapak Ibu dan saya kita harus buat tiap-tiap hari, yaitu Tuhan atau uang. Tapi berdasarkan Matius pasal 6 ayat 24 yang saya bacakan tadi, firman Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, ada beberapa kebenaran penting dari bagian firman Tuhan ini untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Atau untuk membuat Bapak Ibu dan saya bisa membuat pilihan yang tepat, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan sampaikan. Yang pertama, jangan lupa, kita hanya dapat mengabdi kepada satu Tuhan atau kepada satu majikan. Dalam ayat 24, Yesus mengatakan suatu kebenaran yang sederhana dan tidak dapat disangkal. Tetap sama sampai hari ini, seperti ada pepatah populer yang mengatakan tidak ada yang bisa mengabdi pada dua tuan. Rupa-rupanya atau menurut saya ini menyontek dari apa yang firman Tuhan sampaikan atau apa yang Tuhan Yesus katakan. Dengan kata lain, kita semua harus memilih kepada siapa kita mau mengabdi. Kepada siapa kita mau melayani sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Kita hanya bisa menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba uang. Bapak Ibu, oleh sifat dasar dari hubungan tuan dan budak, maka seorang budak hanya bisa melayani satu tuan. Saya rasa kita tahu ini. Seorang tokoh atau seorang teolog bernama Sinclair Ferguson mengatakan bahwa kita harus memperhatikan implikasi yang jelas dari ajaran Yesus di sini. Kita diciptakan untuk memiliki tuan. Kata tuan di sini berarti seseorang yang mempunyai kendali dan otoritas penuh atas apa yang menjadi miliknya. Dan kata mengabdi dipakai suatu kata Yunani yang berarti budak, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat 1 Korintus pasal 7, 22-23. Apa yang Rasul Paulus katakan di situ? Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
Dan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita semua ini telah dibeli oleh darah anak domba. Harga kita telah lunas dibayar. Kita adalah milik Yesus Kristus. Dia adalah majikan dan tuan kita. Bukan yang lain, termasuk uang atau mamon. Tapi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita pilihan. Bukan seperti sistem budak tradisional di mana para budak tidak memiliki pilihan apapun. Pertanyaannya kembali, mengapa kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang pada saat yang bersamaan? Nah, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan alasannya dengan jelas, Bapak Ibu. Yang pertama, perhatikan. Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang bisa melayani dua tuan dengan baik. Entah dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, kata Tuhan Yesus, atau dia akan mengabdi pada yang satu dan membenci yang lain. Kepada satu tuan kamu akan menunjukkan cinta dan kesetiaan. Kepada tuan yang lain, kamu akan menunjukkan kebencian dan kedengkian. Bapak Ibu, sama seperti seorang suami dengan beberapa istri. Contohnya, tidaklah mungkin seorang suami menunjukkan cinta yang sama rata kepada 2, 3, atau 4 istri, Bapak Ibu. Walaupun banyak laki-laki yang punya istri lebih dari satu katakan, oh saya akan memberikan rasa sayang yang sama. Walaupun istri yang kedua, ketiga, keempat juga katakan bahwa oh sama, saya juga merasakan cinta yang sama. Bapak Ibu, ini mustahil. Pastilah dia akan mencintai yang satu lebih dari yang lain. Atau ada satu di antara itu yang paling dia sayangi, paling dia cintai. Kita bisa melihat contoh pernikahan Yakub dengan Lea dan Rahel misalnya dalam Alkitab, Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama. Apa yang terjadi di tengah keluarga Yakub? Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan buat Lea dan juga anak-anak Lea. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa Yakub lebih menyayangi, mencintai Rahel. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menjelaskan tentang pemahaman yang sama tentang melayani satu tuan. Dalam satu terjemahan lain disebut begini, jika seseorang datang kepadaku dan dia lebih mengasihi ibu bapanya, istrinya dan anak-anaknya, adik-beradiknya dan nyawanya, dia tidak boleh menjadi muridku, kata Tuhan. Kesetiaan dan pengabdian yang terpecah atau terbagi tidak dapat diterima dalam kerajaan Allah. Karena kenapa? Sekali lagi, hanya bisa ada satu tuan. Hanya bisa ada satu majikan, hanya ada bisa satu kepala, hanya ada bisa satu raja, Bapak Ibu. Charles Spurgeon dalam satu tulisannya dengan begitu tepat, Bapak Ibu, mengatakan, Tuhan dan dunia tidak akan pernah sepakat. Dan betapapun kita sepakat mencobanya, kita tidak akan pernah bisa melayani keduanya, kata Spurgeon. Kamu bisa hidup untuk dunia ini saja atau hidup untuk surga saja. Tetapi untuk hidup secara bersamaan bagi keduanya adalah sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak mungkin, kata Charles Spurgeon. Bapak Ibu, kita tidak bisa tunduk kepada dua raja. Sudah pasti, kita tidak bisa mematuhi dua panglima tertinggi. Kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kalau ada dua panglima tertinggi memimpin satu peperangan, Bapak Ibu, atau satu pasukan, pasti akan terjadi kekacauan di situ. Kalau ada dua raja yang memimpin satu negara atau satu kerajaan, Bapak Ibu, pasti akan terjadi kekacauan di situ. Yang kedua, apa yang ingin Tuhan Yesus jelaskan kepada kita? Kita hanya dapat memuaskan satu Tuhan, kata Tuhan Yesus. Masalahnya sebenarnya bukan pada apa yang kita miliki. Persoalannya adalah siapa atau apa yang mengendalikan kita, mengendalikan Bapak Ibu dan saya. Untuk siapa atau untuk apa kita hidup. Jika kita hidup untuk Tuhan, kita tidak bisa hidup demi uang, Bapak Ibu. Jika kita hidup demi uang, kita tidak bisa hidup untuk Tuhan. Simple. Sederhana. Yesus sangat memahami bahwa kita manusia memiliki begitu banyak pengabdian. Begitu banyak cinta, begitu banyak layanan yang harus kita berikan. Dan hal inilah yang mengharuskan kita melakukan sesuatu yang sulit untuk memilih. Sulit rasanya bagi kita untuk memilih. Semakin kita mencintai uang, semakin berkurang pula kita mencintai Tuhan. Itu yang pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Sebagai obsesi kita terhadap uang meningkat, otomatis gairah kita terhadap Tuhan menurun. Secara praktis, semakin banyak kita bekerja untuk mencari uang, tentunya akan semakin kurang waktu-waktu kita dengan Tuhan. Bukankah seperti itu, Bapak Ibu? Semakin kita menambah hari dalam satu minggu untuk bekerja, tentunya akan semakin kurang hari yang kita berikan untuk Tuhan. Ketika kita bekerja demi mencari uang lebih, akhirnya mau tidak mau apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan adalah hari-hari beribadah kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sekali lagi, semakin kita mencintai uang, semakin berkurang pula kita mencintai Tuhan. Uang adalah tuan yang kejam, Bapak Ibu, jangan pernah lupa. Dan kita tidak dapat memuaskannya
Atau sebaliknya, uang tidak akan dapat memuaskan jiwa kita. Bapak Ibu garis bawahi kalimat saya, menjual jiwa kita pada uang, kita akan kehilangan jiwa kita dari Tuhan. Uang Bapak Ibu dalam analisis terakhir sebagai dewa, hanya akan menjatuhkan kita dalam lembah kehancuran. Hanya Tuhan yang mampu mengangkat kita kembali Bapak Ibu. Orang yang berusaha memuaskan tuan uang akan mengalami kekecewaan dan kekosongan hati. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi karena hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Yang empunya alam semesta termasuk yang empunya uang Bapak Ibu dan saya. Dia saja yang dapat mengisi kebutuhan jiwa kita yang paling dalam. Sekali lagi Bapak Ibu, uang, harta tidak akan memberikan kita rasa cukup. Malah sebaliknya membuat kita akan terus haus, dan haus lagi. Dan apa yang kita lakukan? Kita terus merasa kurang. Apa yang kita lakukan? Terus mencari uang lebih lagi, cari uang lebih lagi. Bapak Ibu, karena itu kita hanya bisa sekali lagi menundukkan hati kita kepada Tuhan. Sebagai Tuhan kita yang akan memberikan rasa puas kepada kita. Dengan melayani Tuhan saja, hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan dipuaskan, dan Tuhan pun akan memberkati Bapak Ibu dan saya. Ada satu ilustrasi menarik Bapak Ibu dari sebuah movie. Bruce Almighty, sebuah film yang sempat hit di tahun 2006. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu pernah nonton film ini. Tokoh utamanya Bruce Nolan yang diperani oleh Jim Carrey. Bruce Almighty bercerita tentang seorang pria bernama film Bruce Almighty bercerita tentang seorang pria bernama Bruce Nolan, seorang reporter di sebuah stasiun televisi yang sering mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Pokoknya selama hidupnya sial terus. Akhirnya dia merasa kurang puas dengan apa yang sudah dicapainya atau apa yang dia punya. Nah, hal yang paling dia mimpikan di tempat bekerja ternyata malah jatuh kepada orang yang dia anggap sebagai kompetitornya. Si Nolan ini, Bruce Nolan Bapak Ibu. Dan menurut Nolan hanya dialah yang pantas dan berhak atas hal itu. Tapi kenapa jatuh kepada orang lain? Misalnya saja Bapak Ibu diceritakan saat promosi dia berharap dia bisa menjadi pembawa berita utama. Tapi malah sang kompetitor yang dapat job tersebut. Malah sebaliknya yang terjadi pada Bruce Nolan, dia dipecat. Kira-kira begitu. Kehilangan pekerjaan, Bruce semakin banyak berkeluh kesah dengan hidupnya dan sering protes sama Tuhan. Dia hujat Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia komplain, dia anggap Tuhan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, kira-kira gitu. Dia bilang, ini salahnya Tuhan. Bapak Ibu, Bruce selalu menyalahkan Tuhan atas hal-hal yang buruk yang dialaminya, sampai satu hari dia mendapat perhatian dari Tuhan, kira-kira diceritakan dalam movie tadi. Saat Tuhan mengirim pesan kepadanya lewat ini film komedi, lewat pager. Lalu Bruce menelpon nomor tersebut dan mendatangi alamat yang diberikan, kira-kira begitu. Jadi bertemu dengan Tuhan kira-kira. Nah, kebetulan dalam movie itu Tuhan itu diperankan oleh Morgan Freeman, Bapak Ibu, yang sebenarnya sudah mendengar semua keluhan, hujatan, komplain, dan gerutuan, bahkan cacian dari Bruce kepada Tuhan, maksudnya kepada Tuhan waktu itu. Maka, agar Bruce tahu gimana rasanya mengurus dunia, diceritakan Morgan Freeman atau Tuhan waktu itu meminta Bruce untuk mewakili dirinya selama beberapa hari, sementara dia, Tuhan atau Morgan Freeman, ambil vacation, ambil cuti, liburan. Wah Bapak Ibu, tanpa ragu, akhirnya dijadikanlah atau Tuhan atau Morgan Freeman memberikan segala kekuatan yang dimilikannya, yang dia punya kepada Bruce Nolan. Pokoknya istilahnya, ya dia digantian lah, dia yang jadi Tuhan. Singkat Bapak Ibu, singkatnya, Bruce dengan segala kekuatan yang dipinjamkan kepadanya untuk jadi Tuhan sementara, apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya bisa melakukan, justru bukan hal-hal yang penting, dia melakukan hal-hal yang tidak perlu. Hanya mencari pengakuan dari orang-orang yang dulunya merendahkan dirinya. Dia ingin buktikan bahwa sekarang dia bisa melakukan semuanya. Dia balas dendam kepada siapa saja yang pernah berbuat tidak menyenangkan dia, yang pernah menyakiti hatinya, dia balas. Dia lupa diri karena dia bisa melakukan apa saja dengan kekuatan yang ada pada dirinya yang dia punya Bapak Ibu kira-kira. Dan Bapak Ibu ternyata juga diceritakan dia malah sangat kewalahan mengurus seluruh dunia. Bahkan dengan kekuatan Tuhan pun dia tidak bisa mengurus kehidupannya sendiri. Jangankan kehidupan dunia ini, jangankan ngurus dunia. Diceritakan di movie itu, kehidupan cintanya pun tidak bisa dia urus. Akhirnya yang terjadi malah dia ditinggalkan oleh kekasihnya. Yang dalam film itu diperankan oleh Jennifer Aniston, Bapak Ibu. Kekasihnya pada waktu itu. Bapak Ibu, itu Bruce Almighty. Apa arti atau poin yang ingin kita tarik dari sini? Bapak Ibu, Bruce bisa mendapatkan semua yang dia inginkan mungkin.
Tapi akhirnya dia juga mendapati bahwa tidak ada yang benar-benar dia inginkan ternyata. Semua yang dia pikir dia butuhkan ternyata bukan itu yang dia butuhkan. Seperti Bruce Nolan dalam Bruce Almighty, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan jujur. Kita pun seperti itu. Kita mengejar materi untuk mencari sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh materi itu sendiri. Tidak bisa diberikan oleh uang. Kita kerja keras untuk punya uang banyak, tapi uang itu tidak bisa memuaskan kita. Dunia materi dan spirit kemakmuran, Bapak Ibu kalau jujur, tidak bisa memberikan kepuasan kepada Bapak Ibu dan saya. Sejujurnya, ada cukup banyak orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Ternyata adalah orang-orang yang pernah hidup tidak kekurangan apapun yang bisa ditawarkan dunia kepada mereka. Ironis sekali. Dengan kata lain, mereka punya semua, mereka punya segalanya. Tapi rupanya baik uang sekali lagi, kekuasaan maupun pengakuan dari dunia ini tidak cukup untuk menggantikan kepuasan manusia yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Itulah kepuasan hati, itulah kepuasan jiwa Bapak Ibu. Dalam upaya untuk mengisi kekosongan ini Bapak Ibu, manusia telah menyatakan, berbahagialah orang yang tegas, yang sombong, kira-kira terpandang, kuat, kaya, beruntung, glamor, populer, dan terkenal. Itu kata dunia, kata manusia. Tapi Bapak Ibu, dengan mengukur keberhasilan dalam hal kemajuan duniawi, kita telah menjadi buta terhadap besarnya kebangkrutan rohani dalam hidup kita, diri kita sendiri. Kalau saya boleh pakai analogi ini. Sekali lagi, dalam upaya mengisi kekosongan ini, kita sebenarnya telah menyatakan, oh, betapa bahagianya orang yang kuat, yang sombong, yang terpandang, yang kaya, yang beruntung, glamor, populer, terkenal, dikenal oleh banyak orang. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi ketika kita berusaha mengukur keberhasilan dari segi duniawi Bapak Ibu, pada saat yang bersamaan, kita telah menjadi buta terhadap besarnya, betapa luar biasanya kebangkrutan secara rohani hidup kita. Terperangkap dalam realitas alternatif ini Bapak Ibu, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah apa? Justru mengalami kekecewaan total. Itulah yang dihadapi oleh Bruce Nolan tadi, yang pikir dia bisa jadi Tuhan, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya apa? Kita semua mendapati diri kita seperti orang banyak yang berkumpul untuk mendengarkan Yesus. Putus asa, tak berdaya. Kemudian dalam keputusasaan kita, ada kemungkinan bahwa kita mungkin baru sadar akan kebutuhan kita akan sesuatu yang lebih dari sekedar uang, daripada sekedar kepuasan materi. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita semua? Bagian kedua Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan ini, jika kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, maka Ia akan memenuhi semua kebutuhan kita sesuai dengan janjinya. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini janji Tuhan buat kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita, yang mengontrol hidup kita, menjadi Tuhan atas segala aspek hidup kita, menjadi satu-satunya yang kita senangkan, maka semua berkat lain yang dikejar oleh para budak uang akan diberikan kepada kita tanpa perlu kita mengejarnya. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Cari dahulu kerajaan Allah. Artinya jadikan Tuhan sebagai Raja, sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan majikan kita satu-satunya dalam hidup kita. Hormati Dia. Tempatkan Dia sebagai yang utama, yang pertama dalam hidup kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, masalahnya adalah kita seringkali melakukan yang sebaliknya. Akhirnya justru kita kehilangan semuanya. Terbalik. Saya tutup khotbah saya ini Bapak Ibu, Tuhan atau uang, dengan satu cerita lagi, ilustrasi. Tadi bukan kisah nyata, pembuka, ini penutup kisah nyata. Ini kisah nyata tentang seorang bernama Edwards yang baru saja memasukkan $40 ke dalam mesin penjual tiket lotre di sebuah supermarket di Los Angeles. Ketika Bapak Ibu, waktu dia mau masukkan $40, kira-kira ada seorang yang tidak dia kenal, yang sangat kasar, tiba-tiba menabrak dia, menyebabkan dia secara tidak sengaja menekan nomor yang salah pada mesin lotre tadi. Karena ditabrak, dia pencet nomor yang salah Bapak Ibu. Dikatakan Edward bilang dia hanya nabrak saya, tapi dia tidak bilang apa-apa, tiba-tiba tabrak, lari, keluar begitu saja. Nah, Edwards awalnya merasa kesal kepada orang tadi, marah betul.
Karena dia baru saja memasukkan hampir seluruh uangnya ke dalam mesin dan sekarang dia terpaksa harus bermain tiket lotre yang bukan pilihannya. Maksudnya karena salah ditabrak tadi, salah pencet. Dia biasanya membeli tiket yang lebih murah, Bapak Ibu. Tetapi gara-gara dia ditabrak tadi dengan tidak sengaja oleh orang tadi, membuat dia membeli tiket itu seharga $30 sebanyak 200 kali, Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu keselnya, karena ini perbedaan yang luar biasa. $30 sebanyak 200 kali hanya karena salah pencet tadi, kan total-totalnya kan $6.000 Bapak Ibu. Kekesalan dan frustrasinya Bapak Ibu dari Edwards tadi tiba-tiba cepat berubah menjadi satu kaget luar biasa, sampai-sampai tidak percaya Bapak Ibu waktu dia kembali lihat tiketnya dan mendapati bahwa karena ditabrak dengan tidak sengaja tadi, dia memenangkan jackpot. Berapa Bapak Ibu tahu? $10 juta. Menang akhirnya gara-gara tidak sengaja ditabrak tadi, salah pencet nomor tadi. Bapak Ibu diceritakan, kata Edward, dia pergi ke pinggir, lihat lagi, dia coba lihat lagi, dia lihat lagi, dia pikir ini jangan-jangan salah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ternyata benar. Edwards mendapatkan jackpot $10 juta. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tanya, oh Bapak Pari, kalau gitu kita boleh main lotre dong. Mudah-mudahan kita ketabrak gitu, ditabrak orang, kita salah pencet, kita dapat jackpot. Nah Bapak Ibu, ini topik menarik. Boleh main lotre atau tidak, ini perlu kita diskusikan, ini perlu pemahaman tersendiri. Jemaat NLCC Indonesia, mungkin kita bisa kapan-kapan kita diskusi di Bible Study. Bapak Ibu, poinnya apa di sini sebagai penutup? Mungkin Tuhan tidak memberkati kita dengan cara Edwards mendapatkan $10 juta tadi dalam waktu sesaat. Gara-gara ditabrak, salah pencet, tiba-tiba menang jackpot. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai penutup khotbah saya ini. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika kita Bapak Ibu dan saya menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita, yang kita layani dengan hati kita tertuju hanya kepadanya saja, tidak mendua hati dengan uang, dengan dunia, dengan materi, dengan kekayaan, maka justru Tuhan katakan janjinya adalah maka segala yang Bapak Ibu dan saya butuhkan akan Dia tambahkan dengan cara-cara yang tidak terduga. Sekali lagi, mungkin contoh tadi Bapak Ibu, kita tidak akan mendapatkan dengan cara seperti tadi, mendapatkan 10 juta dalam waktu sesaat, tiba-tiba tidak terduga. Tapi banyak kali, sering kali, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan menjawab tiap-tiap kebutuhan kita. Tuhan memberkati kita, memberkati Bapak Ibu dan saya dengan cara-cara Dia benar-benar yang ajaib, yang sepertinya mustahil, yang tidak terduga. Asalkan satu, Bapak Ibu dan saya, kita semua mempercayakan diri kita dan melayani Dia sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai majikan satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini sebagai pembuka dari seri khotbah tentang Tuhan dan uang di bulan September ini. Hamba berdoa dengan firman Tuhan yang hamba sampaikan, yang sudah menguatkan, memberkati hamba, juga menolong kami semua, memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sehingga kami tidak salah mengambil keputusan. Tolong supaya tiap-tiap kami bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mengabdi kepada dua Tuhan, tapi kami hanya mengabdi, menyembah kepada Engkau saja, kepada Tuhan saja. Kami menjadikan Engkau yang terutama, yang pertama dalam hidup ini. Kami mengutamakan Engkau di atas segalanya. Kami tidak ditipu oleh setan untuk mengejar harta dunia, sehingga akhirnya kami sendiri melihat bagaimana Tuhan memberkati kami semua dan begitu luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan berkati perjamuan kudus hari ini, supaya kami juga diingatkan kembali bahwa kami harus memberikan yang terbaik juga untuk Engkau, karena Engkau sudah berbuat yang terbaik, yaitu mati di atas kayu salib untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, Bapak Ibu Saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita.
Bapak Ibu bisa mengangkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah. Bapak Ibu bisa mengangkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Engkau, bersyukur berterima kasih. Hari ini kami ada waktu untuk merayakan perjamuan kudus, mengingat kembali apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Dan doa hamba selalu, tiap kali mengikuti perjamuan kudus seperti ini, tolonglah kami, tidak hanya pakai waktu ini untuk mengingat saja, mengenang apa yang Engkau sudah buat di Bukit Golgota, tapi hari ini, makan roti, minum anggur, sebagai lambang dari tubuhmu yang hancur, darahmu yang tercurah. Kami juga ada waktu untuk mengambil resolusi baru, komitmen baru di hadapan Engkau. Paling tidak mengambil komitmen untuk hidup serius, hidup sungguh-sungguh, mencintai Engkau, menempatkan Engkau di atas segalanya, menjadikan Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup ini. Hidup dalam kekudusan, melayani Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu tubuhmu sendiri, darahmu tercurah, supaya kami semua bisa mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah hari ini, melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan atau uang, tapi juga melalui perjamuan kudus hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.